Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insya Allah kita sehat semua ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Di mana materinya? Yang pertama, macam-macam otot manusia. Yang kedua, macam-macam gerak otot. Yang ketiga, membuat desain dan gambar cover buku. Otot pada manusia. Apa sih itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Dengan adanya kerjasama antara tulang dan otot, suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia itu sendiri yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, di mana dalam darah itu terdapat zat-zat antara lain ada nutrisi dan oksigen. Selanjutnya, karakteristik otot manusia itu ada 3. Yang pertama, kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Macam-macam otot manusia itu ada 3. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas yang pertama dulu ya. Otot polos yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos itu sendiri bisa kalian lihat di gambarnya langsung ya. Nih. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisir gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik itu sendiri berbentuk silindris dan memanjang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, bekerja cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen hemoglobin, inti sel berada di tepi. Selanjutnya otot jantung, yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang dipengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung itu sendiri, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan ya, bercabang. Terus memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia tetapi bekerja sesuai dengan detak jantung. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 119. Di situ ada gambar ya, disuruh menunjukkan letak otot dan lalu hubungkan dengan menggunakan garis. Tuh. Jadi otot polos di mana letaknya? Otot lurik dan otot jantung. Bisa kalian
garisi ya di bukunya. Tuh. Oke, selanjutnya. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan otot adalah dengan berolahraga. Nah, kalian suka berolahraga tidak? Oke, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot saat berolahraga. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan, seperti keseleo atau terkilir. Bagaimana cara mencegah terjadinya cedera akibat olahraga? Nah, dengan melakukan pemanasan atau pendinginan. Pemanasan dan pendinginan. Melakukan peregangan, mulai dengan perlahan dan tidak memaksakan diri. Banyak-banyak minum air putih. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Lakukan olahraga yang bervariasi agar tidak bosan. Terus, ketahui kelemahan tubuh. Mintalah bimbingan orang yang ahli. Macam-macam gerak otot itu ada 7. Yang pertama ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua depresi, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima supinasi, yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam adduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh fleksi, yaitu gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Untuk selanjutnya, bisa kalian buka bukunya, buku cetaknya halaman 126. Nah, di situ ada gambar, 6 gambar ya. Nah, jadi di situ kalian menentukan macam gerak otot. Nah, yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, gambar yang pertama itu disebut gerak membengkokkan. Dapat. Jadi membengkokkan ada macam gerak otot yang keberapa ya? Membengkokkan. Yang ke-7, fleksi, yaitu gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Tuh. Selanjutnya yang kedua itu gerak mendekatkan sumbu tubuh. Ini sambil diisi ya di bawahnya ya. Selanjutnya yang ketiga itu gerak menjauhkan. Menjauhkan, itu poin keempat, abduksi, gerak menjauhkan. Contoh gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang keempat itu gerak meluruskan. Yang kelima, gambar yang kelima ya, itu gerak memutar lengan. Yang keenam, gerak menekan ke bawah. Oke. Oke, selanjutnya membuat desain cover buku. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background latar atau latarnya. Ada 2 macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, seperti ini contohnya ya. Nih, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judulnya saja, nama pengarang dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua itu cover dengan desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Seperti ini contohnya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk latihannya, kalian kerjakan evaluasi sub tema 2. Oke, poin atau bagian A dan bagian B saja.
Setelah itu kalian foto dan kirim ke Classroom. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.